Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kedatangan Matthijs de Ligt tidak merubah apapun di MU. Salah satu upaya Erik ten Hag memperbaiki lini belakang Manchester United adalah dengan mendatangkan Matthijs de Ligt di bursa transfer musim panas lalu. Namun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda perkembangan signifikan. Lini belakang MU masih bermasalah sama seperti musim-musim sebelumnya, bahkan mungkin lebih buruk. Di Premier League, mereka sudah 3 kali bermain kandang dan 2 diantaranya berakhir dengan kekalahan 0-3. Lawan Tottenham Hotspur kemarin, lini belakang MU diperkuat oleh barisan Mazraoui, De Ligt, Lisandro, dan Dalot. 4 bek ini adalah kombinasi terbaik MU untuk saat ini. Tapi tetap saja hasilnya mereka kebobolan 3 gol. Bahkan performa De Ligt secara khusus dikritik oleh ex pemain MU Paul Scholes. Dia melihat bahwa perekrutan De Ligt tidak membawa perkembangan signifikan. Sudah musim ketiga Erik ten Hag dan gaya main MU masih belum jelas. Musim 2024-2025 ini adalah musim ketiga Erik ten Hag di kursi pelatih Manchester United. Sayangnya hingga kini belum juga jelas permainan macam apa yang diinginkan ten Hag untuk timnya. MU memang memulai musim baru dengan cukup buruk. Sudah 6 pertandingan Premier League dimainkan dan MU sudah 3 kali kalah, sekali imbang dan hanya 2 kali meraih kemenangan. Terbaru, MU dipermalukan tim tamu Tottenham Hotspur dengan skor telak 0-3 di hadapan publik Old Trafford. Pertandingan buruk, dan ini kedua kalinya MU kebobolan 3 gol di kandang. Sebelumnya hal serupa terjadi melawan Liverpool. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa masalah MU masih sama. Ten Hag belum menemukan solusi, dan faktanya tidak ada perkembangan signifikan di skuad MU. Bruno Fernandes sering menghilang di laga besar. Pasca kekalahan telak MU atas Tottenham Hotspur pada lanjutan Premier League, mantan pemain Arsenal Emmanuel Petit mengkritik keras penampilan Bruno Fernandes. Ia menilai Fernandes tidak bisa menunjukkan kontribusinya di pertandingan besar. Emmanuel Petit mengkritik penampilan Fernandes dalam pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Menurutnya, gelandang asal Portugal itu tidak bisa memberikan dampak positif di pertandingan penting. Selain itu, Petit juga mempertanyakan kualitas Fernandes sebagai kapten Manchester United. Menurutnya, Fernandes bukan pemimpin yang dibutuhkan setan merah saat ini. Ruud van Nistelrooy lebih dari sekedar pelatih striker di MU. Salah satu pergerakan menarik yang dilakukan Erik ten Hag di bursa transfer musim panas lalu adalah mendatangkan Ruud van Nistelrooy untuk membantunya menangani Manchester United. Nistelrooy sebelumnya menjadi pelatih utama PSV Eindhoven di musim 2022-2023 dan dia berhasil mempersembahkan trofi KNVB Cup, pencapaian cukup istimewa meski belum juara Eredivisie. Bukan rahasia lagi bahwa Nistelrooy didatangkan ke MU untuk membantu mendongkrak kualitas lini serang. Namun, mantan asisten Nistelrooy di PSV, Javier Rabanal, punya pandangan lain. Rabanal menegaskan bahwa kualitas Nistelrooy lebih dari itu. Nistelrooy punya cara untuk terhubung lebih dekat dengan pemain. Jadi ia meyakini bahwa peran Nistelrooy di MU lebih banyak dari yang diduga. Meski dia pun mengakui bahwa bantuan Nistelrooy pasti diharapkan oleh lini serang MU. Frenkie de Jong siap merebut kembali bersama Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick baru-baru ini membagikan sebuah kabar baik. Ia menyebut bahwa Frenkie de Jong saat ini sudah siap untuk kembali membela Las Azulgrana. Seperti yang sudah diketahui, de Jong mengalami cedera di akhir musim kemarin. Cedera itu membuatnya batal bermain di Euro 2024 bersama timnas Jerman. Namun hingga hari ini, de Jong masih belum bisa memperkuat Barcelona. Sang gelandang masih dalam tahap pemulihan sehingga ia absen membela tim asal Catalunya tersebut. Namun penantian fans Barcelona untuk melihat aksi de Jong akan segera berakhir. Pasalnya ia dikonfirmasi sudah bisa bermain lagi dalam waktu dekat ini. Thomas Tuchel siap gantikan Erik ten Hag di MU.
Erik ten Hag saat ini berada di ujung tanduk. Ia mulai dirumorkan bakal dipecat oleh manajemen MU setelah timnya menelan banyak hasil buruk belakangan ini. MU sendiri dilaporkan mulai mencari kandidat pengganti ten Hag. Sudah ada beberapa manajer yang dilaporkan masuk dalam radar setan merah. Dilansir Give Me Sport, ada satu pelatih yang dikabarkan siap menangani Manchester United. Ia adalah Thomas Tuchel. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel saat ini mulai ambil ancang-ancang untuk menjadi pelatih baru Manchester United yang memang sudah lama mengincar jabatan pelatih di MU. Ia dikabarkan masih punya urusan yang belum selesai di Premier League usai dipecat Chelsea beberapa tahun yang lalu. Ikut terbang ke Perancis, Kylian Mbappe bakal comeback melawan Lille. Real Madrid saat ini lagi bertolak ke Perancis. Mereka akan berhadapan dengan Lille dalam pertandingan kedua Liga Champions musim ini. Real Madrid sendiri membidik kemenangan di markas Real. Mereka ingin melanjutkan momentum positif mereka di Liga Champions. Jelang laga ini, Madrid dipastikan akan semakin perkasa. Pasalnya, Kylian Mbappe dipastikan akan comeback di laga ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Mbappe akan dilibatkan Carlo Ancelotti melawan Lille. Sang penyerang sudah fit dari cedera otot yang menderanya. Itulah mengapa ia ikut rombongan El Real yang bertolak ke Perancis dan siap untuk dimainkan pelatih Carlo Ancelotti. Barcelona coba datangkan mantan pemain MU di tahun 2025. Klub La Liga Barcelona sedang merencanakan sebuah transfer besar di tahun 2025. Mereka berencana untuk merekrut Mason Greenwood dari Marseille. Seperti yang sudah diketahui, Greenwood merupakan salah satu rekrutan baru Marseille di musim panas ini. Manchester United memutuskan menjual sang penyerang secara permanen ke klub Prancis tersebut. Selama di Ligue 1, Greenwood seakan terlahir kembali. Sejauh ini ia berhasil mengemas 5 gol dan 1 assist dari 6 penampilan bersama Marseille. Performa api Greenwood ini ternyata dipantau oleh Barcelona. Dilansir The Sun, Las Azulgrana ingin memboyong Greenwood di tahun 2025 nanti. Diincar Liverpool, bintang Newcastle ini katakan tidak. Buyar sudahlah harapan Liverpool untuk memboyong Anthony Gordon. Bintang Newcastle itu dikabarkan memilih untuk memperpanjang kontraknya di Stadion James Park alih-alih pindah ke Merseyside. Liverpool memang lagi getol berburu winger baru. Mereka butuh sosok yang bisa menggantikan Mohamed Salah yang kontraknya habis di tahun 2025 nanti. Salah satu nama pemain yang dilaporkan jadi incaran MU adalah Anthony Gordon. Winger timnas Inggris itu diyakini bakal jadi pemain top di masa depan. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, Liverpool bakal gigit jari. Pasalnya, Gordon memutuskan untuk tetap bertahan di Newcastle United. Tidak jadi pindah, Real Madrid bakal perpanjang kontrak Dani Carvajal. Dani Carvajal adalah salah satu pemain senior di Real Madrid. Ia sudah lebih dari 1 dekade membela skuad Los Blancos berkat performanya yang di atas rata-rata. Namun, belakangan ini beredar rumor bahwa Real Madrid akan mendepak Carvajal di tahun 2025 mendatang. Mereka dikabarkan enggan memperpanjang kontrak sang pemain karena usianya yang sudah menua dan kerap mengalami cedera. Namun, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa rumor itu tidaklah benar. Carvajal dikabarkan akan bertahan bersama Real Madrid lebih lama lagi. Jadi rebutan tim-tim top Inggris, Benjamin Sesko tegaskan tidak akan khianati RB Leipzig. Arsenal, Chelsea dan Manchester United nampaknya bakal gigit jari dalam perburuan Benjamin Sesko. Sang striker menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan RB Leipzig dalam waktu dekat ini. Benjamin Sesko memang jadi rising star di skuad dari Rotten Bulan. Perlahan tapi pasti, ia mulai jadi sosok yang bisa diandalkan di lini serang Leipzig. Performa apik sang striker ini mulai dipantau sejumlah klub Inggris. Sebut saja Arsenal, Manchester United dan Chelsea dirumorkan tertarik untuk memboyong sang striker di tahun 2025 nanti. Namun ketiga tim papan atas Premier League itu bakal gigit jari. Sesko menegaskan bahwa ia tidak mau meninggalkan RB Leipzig dalam waktu dekat ini. Hasil pertandingan Slovan Bratislava versus Manchester City. Manchester City sukses menghajar Slovan Bratislava dengan skor telak 4-0 dalam laga matchday 2 League Fase Liga Champions 2024-2025 yang digelar di Tehelnepole.
4 gol kemenangan Manchester City di markas Slovan masing-masing dicetak oleh Ilkay Gundogan dan Phil Foden di babak pertama serta Erling Haaland dan James McAtee di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester City akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di leg fase Liga Champions musim ini. Sementara itu, Slovan kembali mengalami kekalahan dengan skor telak. Hasil pertandingan Inter Milan melawan Red Star Belgrade. Inter Milan membantai Red Star Belgrade dengan skor 4-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions musim 2024-2025 yang gelar di Giuseppe Meazza. 4 gol kemenangan Inter atas Red Star masing-masing diciptakan oleh Hakan Çalhanoğlu di babak pertama, serta Marco Arnautovic, Lautaro Martinez, dan Mehdi Taremi di babak kedua. Berkat hasil ini, Inter akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di leg fase Liga Champions musim ini. Hasil pertandingan Barcelona melawan Young Boys. Barcelona sukses membantai Young Boys dengan skor telak 5-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions musim 2024-2025 yang digelar di Estadio Olympique Luis Companys. 2 dari 5 gol kemenangan Barca atas Young Boys diborong oleh Robert Lewandowski. 3 gol lainnya masing-masing diciptakan oleh Rafinha, Inigo Martinez, dan bunuh diri Mohamed Kamara. Berkat hasil ini, Barca pun bangkit usai menderita kekalahan di matchday pertama lalu. Sementara itu, Young Boys kembali menelan kekalahan telak dan terpuruk di dasar klasemen. Hasil pertandingan Bayer Leverkusen versus AC Milan. Bayer Leverkusen sukses mengalahkan tamunya AC Milan dengan skor tipis 1-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions yang digelar di Bay Arena. Gol tunggal kemenangan Bayer Leverkusen atas Milan diciptakan oleh Victor Boniface di babak kedua. Sebelumnya, Boniface sempat membobol gawang Milan di babak pertama tetapi dianulir oleh VAR. Berkat hasil ini, Leverkusen kembali meraih poin penuh dan kini duduk di papan atas klasemen. Di sisi lain, Milan sekali lagi menelan kekalahan dan harus terpuruk di papan bawah klasemen. Hasil pertandingan Arsenal melawan Paris Saint-Germain. Arsenal sukses membungkam Paris Saint-Germain dengan skor 2-0 dalam laga matchday 2 leg fase Liga Champions yang digelar di Emirates Stadium. 2 gol kemenangan Arsenal atas Paris Saint-Germain seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat sundulan Kai Havertz dan eksekusi tendangan bebas Bukayo Saka. Berkat hasil ini, Arsenal akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di leg fase Liga Champions musim ini. Sementara itu, Paris Saint-Germain menelan kekalahan setelah menang di laga pertama. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.